بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: فصل في وقت السجود للتلاوة. Pasal yang berikutnya tentang waktu sujud pada saat kita hendak sujud at-tilawah. Kapan kita sujud? Qala al-ulama, berkata para ulama, yanbaghi an yaqa'a uqayba ayati as-sajdati allati qara'aha aw sami'aha. Hendaklah, maksudnya hendaklah sujud tilawah tersebut dilakukan pada saat selesai membaca ayat sajdah yang dia baca ataukah yang dia dengarkan. Tepat selesai. Begitu selesai dia membaca ataukah selesai dia mendengarkan, maka dianjurkan seketika itu untuk sujud as-sajdah. Fa in akhara wa lam yatulil faslu sajada. Namun kalau dia mengakhirkan tapi akhirnya itu enggak lama, tidak terlalu lama, maka dia boleh sujud. Wa in tala, akan tetapi kalau terlalu lama, faqad fatas sujud, maka sungguh dia telah tertinggal dari sujud itu sehingga tidak disyariatkan lagi. Nah, lama dan tidak lamanya dikembalikan pada urf, kepada apa yang telah menjadi kebiasaan. Mungkin dia mendengarkan ayat sajdah tersebut dalam keadaan dia sedang berwudu, atau dia akan berwudu, maka dia selesaikan terlebih dahulu wudunya, kemudian sujud. Yang demikian ini boleh. Akan tetapi kalau dia mendengarkan ayat sujud misalnya, lalu kemudian dia tidur-tiduran dulu, atau dia keliling dulu, jalan-jalan dulu, sehingga lama jarak antara ayat yang dibaca dengan sujud tersebut terlalu lama sehingga telah tertinggal waktu sujud tersebut sehingga tidak lagi disyariatkan. Fala yuqda 'ala al-madhhab as-sahih al-masyhur, sehingga tidak perlu diqadha berdasarkan madhab yang sahih dan masyhur. Kalau misalnya ayat sajdah dibaca di waktu siang, lalu dia enggak sujud, maka tidak perlu diqadha di waktu malam. Dalam hal ini ayatul sajdah tidak ada qadha, karena qadha membutuhkan dalil. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan dibolehkannya qadha, maka asal hukumnya adalah tidak ada qadha dalam hal ini. Kama la tuqdha salatul kusuf, sebagaimana tidak diqadhanya salat gerhana. Salat gerhana dikerjakan pada saat terjadi gerhana. Selesai gerhana, maka tidak lagi dikerjakan dan tidak disyariatkan salat gerhana tersebut. Maka tidak boleh diqadha. Tidak boleh seorang mengatakan, saya tidak mengerjakan salat gerhana, saya ingin mengerjakannya sekarang, padahal tidak ada gerhana. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan waktu salat gerhana, yaitu pada saat terjadinya hilang gerhana matahari atau gerhana bulan, maka berlalulah waktunya, sehingga tidak ada qadha dalam hal ini.
Wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian dari sahabat-sahabat kami, fihi qaulun dha'ifun annahu yuqda. Ada pendapat yang lemah mengatakan boleh diqadha. Ini pendapat lemah. Kama tuqda as-sunanur ratibatu, sebagaimana bolehnya diqadha sunnah rawatib, ka sunnati subhi wadh-dhuhri wa ghairihima. Seperti salat sunnah subuh, apabila tertinggal sebelum subuh maka boleh dikerjakan setelah salat subuh langsung ataukah menunggu sampai waktu duha. Demikian pula sunnah zuhur, apabila tertinggal tidak sempat mengerjakan salat sunnah sebelum zuhur, boleh diqadha sesudah salat zuhur wa ghairihima, dan demikian pula yang lainnya. Walhasil dalam hal ini ikhwan, ini pendapat yang dhaif, mengkiaskan qadha sujud tilawah terhadap salat sunnah rawatib. Nah, asal hukumnya tidak ada qiyas dalam perkara ibadah. Dalam artian kita tidak menetapkan satu jenis salat ada qadha kecuali dengan dalil, kecuali dengan nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal, bahwa tidak ada qadha dalam salat tersebut atau sujud. Fa amma idza kana al-qari'u aw al-mustami'u muhdithan 'inda tilawati as-sajdah. Adapun kalau yang membaca Al-Qur'an ataukah yang menyimak Al-Qur'an tersebut dalam keadaan berhadas di saat membaca ayat sajdah, fa in tatahhara an qurbin sajada, kalau dia bersuci ya dalam waktu dekat, maka dia boleh sujud. Ini kalau dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan sujud tilawah apabila tidak dalam keadaan suci. Namun kita telah merajihkan bahwa walaupun dalam keadaan berhadas, walaupun tidak dalam keadaan suci, walaupun tidak menghadap kiblat, boleh bagi dia untuk sujud. Ini pendapat yang sahih dalam hal ini. Karena sujud tilawah tidak memiliki hukum seperti hukum salat sunnah. Nah, namun kalau kita berpendapat bahwa diharuskan bersuci, maka dia berwudu ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka boleh bagi dia sujud. Wa in ta'akhkharat taharatuhu hatta tala al-faslu, namun kalau dia memperlambat bersucinya sampai terlalu jauh jarak antara ayat yang dibaca dengan sujudnya, fas-sahihul mukhtaru alladhi qata'a bihi al-aktsaruna annahu la yasjud. Maka yang sahih, pendapat yang terpilih yang telah dipastikan oleh mayoritas dari kalangan para ulama bahwa dia tidak sujud. Nah, tidak disyariatkan bagi dia untuk sujud karena sudah terlalu lama dan panjang jaraknya. Wa qila yasjud, ada pendapat yang lemah mengatakan sujud. Wa huwa ikhtiyarul Baghawi min ashabina, dan ini adalah pilihan pendapatnya Al-Baghawi dari sahabat-sahabat kami. Kama yujibul muadzin ba'da al-faragh min as-shalah, sebagaimana muadzin menjawab setelah selesai dari salat. Wal i'tibar, nah, selesai dalam pembahasan tersebut. Yang sahih dilihat dari panjang pendeknya jarak antara ayat sajdah dengan sujud. Kalau sudah terlalu lama, maka tidak disyariatkan. Sudah lewat waktunya. Namun kalau tidak terlalu lama ya, dan tidak disyaratkan dia dalam keadaan suci, maka dia sujud pada saat dia mendengar atau membaca ayat as-sajdah. Wal i'tibaru fi tulil fasli fi hadha bil 'urfi 'ala al-mukhtar, dan yang menjadi patokan tolak ukur untuk mengatakan ini telah ya jauh jaraknya atau masih pendek jaraknya, ya dikembalikan kepada urf, kebiasaan menurut pendapat yang terpilih. Nah, dilihat ya dari keadaan seseorang. Kalau orang tersebut pada saat dia mendengarkan ayat sajdah, dia aktivitas yang lain. Nah, ya, dia sudah mendengar ayat sajdah, tapi dia belum sujud. Dia keluar lari-lari dulu. Nah, ini sudah terlalu lama.
talal faslu. Nah, karena sudah terlalu panjang pemisah antara ayat sajadah dengan sujud, sehingga tidak syariatkan lagi bagi dia untuk sujud. Namun kalau sebentar dia mengakhirkan karena ada sesuatu keperluan yang menghalangi dia untuk sujud, ya, seperti misalnya dia ingin berwudu, nah, agar kemudian dia sujud dalam keadaan suci, tentunya lebih afdal, atau yang semisalnya, maka yang demikian ini boleh bagi dia untuk sujud. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya. Idza qara'a as-sajadati kullaha aw sajadatin minha fi majlisin wahidin. Apabila dia membaca ayat-ayat sajadah semuanya, atau dia membaca beberapa ayat-ayat sajadah tapi di satu majelis. Satu majelis. Ya, ini di satu keadaan. Misalnya dia duduk, ya, dia sedang duduk untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Lalu pada saat dia membaca Al-Quran di duduknya dia itu, maka dia berkali-kali membaca ayat-ayat yang di sana ada perintah untuk sujud tilawah. Nah, maka apakah setiap kali dia membaca ayat sajadah dia dianjurkan untuk sujud, atau cukup dengan sekali sujud saja sudah mewakili ayat-ayat sajadah yang lainnya? Cukup satu kali, atau setiap dia membaca ayat sujud dia sujud? Setiap dia membaca ayat sajadah dianjurkan untuk sujud. Kata beliau, sajada likulli sajadatin bila khilaf. Maka dianjurkan bagi dia untuk sujud setiap kali dia membaca ayat sajadah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Dia membaca surah Nahl, situ ada ayat sajadah, maka dia sujud. Masih di majelis itu dia membaca surah Al-Hajj misalnya, bagi yang mengatakan ada sujud di dua tempat. Nah, kemudian dia membaca lagi surah An-Najm, surah Shad, Al-Alaq, nah, Insyiqaq, di satu majelis. Maka setiap kali dia melewati ayat sujud, dianjurkan bagi dia untuk sujud. Kata beliau tidak ada khilaf, perselisihan dalam hal ini. Fa in karrara al-ayata al-wahidata fi majalisa. Adapun kalau dia mengulang-ulangi satu ayat, tapi dia mengulang-ulangi ayat itu di beberapa majelis. Nah, di beberapa majelis. Duduk, kemudian dia membaca ayat tersebut. Setelah itu dia mungkin tertidur atau istirahat. Setelah itu dia duduk lagi, baca ayat itu lagi, sujud lagi. Nah, setelah itu dia pergi lagi, lalu duduk lagi. Berarti ini majelis yang lain lagi. Maka ketika dia membaca lagi ayat itu juga dianjurkan sujud lagi, karena masing-masing dari satu majelis dihukumi tersendiri. Yang ini sendiri, sehingga kalau dibaca dia tetap sujud. Kalau dia lagi membentuk majelis yang baru lagi, lalu dia membaca lagi, sujud lagi. Kata beliau, sajada likulli marratin bila khilaf. Maka dianjurkan bagi dia untuk sujud setiap kali dia membaca itu. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Fa in karraraha fil majlisil wahidi nudhira. Nah, namun kalau dia mengulang-ulangi satu ayat di satu majelis, nah, maka dilihat. Fa illam yasjud lil marratil ula kafahu sajdatun wahidah. Apabila dia tidak sujud pada kali pertama, ini misal dia ulang-ulang. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Terus dia ulangi, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dia ulang-ulangi itu. Ya. Di satu majelis. Dia ulang-ulang terus pada ayat yang di situ ada sajadah.
Nah, kalau pada awal bacaannya dia tidak sujud tilawah, kalau pada awal bacaan dia tidak sujud tilawah, maka dia sujud dengan sekali sujud sudah cukup kata beliau. Kafahu sajadatun wahidatun 'anil jami', maka cukup dengan satu kali sujud sudah mencukupi untuk semuanya, seluruhnya. Nah, ya, misalnya dari awal dia enggak sujud, terus dia membaca itu, ya, setelah terakhir baru dia ingin sujud. Nah, kalau dia 10 kali membaca, pada kali yang 10 baru dia ingin sujud, apakah sujudnya harus 10 kali atau cukup sekali? Kata beliau cukup 1 kali. Cukup 1 kali saja, sudah mewakili yang lain. Wa in sajada lil ula, nah, tapi kalau dia sujud pada kali yang pertama, dia membaca ayat itu 10 kali. Nah, pada kali pertama kali dia membaca, dia sudah sujud. Apakah yang kedua ketika dia baca 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya juga dianjurkan untuk sujud? Kata beliau, fa fihi thalathatu aujuh, ada 3 pendapat dalam hal ini. Asahhuha, yang paling sahih, yasjudu li kulli marratin sajdatan. Yang paling sahih yaitu dia sujud, ya, setiap kali dia membaca dengan sekali sujud. Litajaddudis sababi, karena ada sebab yang baru. Ba'da tawfiyati hukmil ula, setelah dia menyempurnakan hukum ayat sajdah yang pertama. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau. Nah, ya, kalau dia ingin sujud lagi, ya tafadhal, silahkan sujud lagi. Baca lagi, sujud lagi, silahkan sujud lagi. Boleh. Setiap kali dia membacanya. Wasani, ada pendapat yang kedua mengatakan, yakfihi sajdatul ula 'anil jami'. Cukup dengan sekali sujud saja sudah mewakili yang lain. Wa huwa qaul Ibnu Suraij. Ini adalah pendapatnya Ibnu Suraij. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah rahimahullah. Dan ini adalah madhab Abi Hanifah. Qala sahibul Uddah min ashabina. Berkata pengarang kitab Al-Uddah dari sahabat kami, dari kalangan Syafi'iyah. Wa alaihi al-fatwa, dan di atas amalan inilah fatwa ditegakkan. Wa ikhtarahu Syekh Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid min ashabina, dan dipilih pendapat ini oleh Syekh Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid dari sahabat-sahabat kami. Wa tsalitsu, pendapat yang ketiga mengatakan, in talal faslu sajada wa illa fatakfihi sajdatul ula. Kalau sudah panjang jaraknya maka dia sujud, ya. Kalau sudah jauh jaraknya maka dia sujud, namun kalau tidak, ya, maka cukup bagi dia 1 kali sujud. Nah, cukup bagi dia 1 kali sujud. Maka di sini beliau menyebutkan, ya, beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yang beliau sebutkan, dia membaca di beberapa majelis. Apa di satu majelis? Sekian dari ayat-ayat sajadah. Dia membaca An-Nahl, dia membaca An-Najm, dia membaca Shad, dia membaca Alif Lam Mim Tanzil Sajdah, dia membaca Al-Insyiqaq, dia membaca Al-Alaq di satu majelis. Apakah dianjurkan bagi dia setiap kali melewati ayat tersebut untuk sujud? Ammar, dianjurkan. Dianjurkan. Yakin. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Nah, kalau satu ayat sajdah dibaca berkali-kali diulangi, tapi berbeda-beda majelisnya, apakah setiap kali dia membaca ayat sajdah itu dianjurkan untuk sujud? Pak Burhan? Dianjurkan, tidak ada khilaf. Nah,
Paham ya? Kalau dalam satu majelis dia membaca satu ayat sajdah diulang-ulang. Nah, diulang-ulang. Akan tetapi dia belum sujud pada saat pertama kali dia membaca. Yang kedua kali juga tidak. Setelah yang kesekian kali, yang 10 kali, baru dia berkeinginan untuk sujud. Nah, berapa kali dia harus sujud? Hendak ya akhi. Berapa kali dia sujud? 5 kali atau 6 kali? Oh, ya dibaca ayat itu 13 kali. Atau 365 kali. Nah. Ya, 13 kali. Berapa kali sujudnya? 5 kali atau 6 kali? Yang tunduk-tunduk ini yang paling enak ini ditunjuk ini. Naam. Anda ke Abdul Rahim. Berapa kali ya akhi? 5 kali atau 6 kali? Sekali. Sudah cukup. Hasan. Nah. Tapi kalau dia sujud pada awal kali, dia membaca 15 kali. Di awal kali dia membaca ayat itu dia sudah sujud. Nah, apakah ketika dia membaca lagi, apakah dia sujud lagi, terus baca lagi, sujud lagi, setiap kali membaca sujud lagi? Mana yang paling sahih? Anda ya akhi. Faisal. Setiap kali dibaca yang paling sahih. Nah, berarti kalau seorang menghafal Quran misal, setiap kali yang sujud lagi, hafalan lagi, sujud lagi. Nah, alhasil sunnah. Nah, hal ini adalah perkara yang sunnah dan Nabi SAW pernah nggak sujud apabila terbebani karena saking banyaknya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa amma idza karrara al-ayat al-wahidata fi shalah. Nah, tadi hukumnya di luar salat. Itu di luar salat. Nah, sekarang kalau dalam salat dia membaca satu ayat yang di situ ada ayat sajdah, lalu dia ulang-ulangi di dalam salat, terus dia ulang-ulangi. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagian para ulama salaf ada yang mereka ketika menemukan satu ayat yang memberikan pengaruh pada mereka ulang-ulangi terus. Nah, gimana kalau dia melewati ayat sajdah, ayat itu diulang-ulangi? Apakah setiap kali dia mengulangi dia harus sujud dalam salat? Fa in kana fi rak'atin fa hiya kal majlisil wahid. Fayakunu fihi al-awjuh tsalatsa. Kalau dalam satu rakaat, ya. Kalau dalam satu rakaat dia mengulang-ulangi itu, berarti kedudukannya sama seperti satu majelis. Maka hukumnya sama seperti satu majelis yang telah kita sebutkan tadi. Ada 3 pendapat. Yang paling sahih, setiap kali dibaca sujud. Jadi kalau dia ingin mengulang-ulangi ayat, di situ ada sajdah, baca sujud lagi. Berdiri lagi, baca sujud lagi. Berdiri lagi, baca sujud lagi. Nah, berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wa in kana fi rak'ataini, ya, tapi kalau dalam 2 rakaat, dia membaca yang satu ini satu rakaat, dalam satu rakaat, lalu dia membaca ayat itu lagi di rakaat yang kedua, tapi ayat itu juga, berarti 2 rakaat. Kata beliau, fakal majlisain, maka hukumnya sama seperti 2 majlis yang berbeda. Fayu'idus sujuda bila khilaf. Sehingga dalam perkara ini, hendaklah dia mengulangi sujudnya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hal ini. Nah, ya, selesai pembahasan tentang mengulang-ulangi ayat sajdah. Faslun, pasal yang berikutnya.
idza qara'a as-sajdata wa huwa rakibun 'ala dabbatin fi as-safari sajada bil ima. Apabila dia membaca ayat sajdah sementara dia berada di atas kendaraannya dalam perjalanan. Ya, kalau dahulu dengan onta, kalau sekarang dengan mobil dan yang semisalnya, motor misalnya. Ya, naik motor sambil membaca Quran. Nah, ketika dia membaca, dia melewati ayat sajdah. Nah, apa yang harus dilakukan? Kata beliau, sajada bil ima. Hendaklah dia sujud, cara sujudnya dengan membungkukkan. Ya, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujud kalau di atas kendaraan. Sujudnya dengan cara membungkukkan. Nah, juga dengan syarat aman. Di jalan raya antum bungkuk sedang naik motor. Nah, di depan antum ada truk. Tentunya dijaga-jaga, ya. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar wa Daud wa ghairihim. Inilah madhab kami, yakni madhab Syafi'i, madhab Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Zufar, Daud dan selain mereka. Yakni madhab jumhur dari kalangan para ulama. Sujudnya dengan membungkukkan. Ini yang sahih. Qala ba'du ashabi Abi Hanifah la yasjud. Berkata sebagian murid-murid Abu Hanifah, dia tidak sujud kalau di atas kendaraan. Was-shawabu madhabul jamahir. Yang sahih adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Wa amma ar-rakibu fil hadar fala yajuzu ay yasjuda bil ima. Adapun orang yang berkendaraan tapi tidak safar, maka tidak boleh bagi dia untuk sujud dengan membungkukkan. Ya. Karena yang ada keringanannya adalah dalam kondisi safar. Nah, ini kalau dibangun di atas pendapat bahwa sujud tilawah hukumnya sama seperti hukum salatis sunnah. Hukumnya sama seperti hukum salat sunnah. Tapi kalau kita mengatakan bahwa hukumnya tidak seperti hukum salatus sunnah, dan Rasulullah SAW mengajarkan sujud dalam kondisi apabila seorang berada di atas kendaraan adalah dengan membungkukkan, maka cukup dengan membungkukkan. Apakah di saat safar atau di saat tidak dalam keadaan safar. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya. Idza qara'a ayat as-sajdati fi sholati qabla al-Fatihah. Apabila dia membaca ayat sajdah dalam salat sebelum al-Fatihah. Ya. Misalnya dia lupa ya. Dia salat. Dia menyangka bahwa dia telah membaca Al-Fatihah. Begitu awal yang dia baca, dia langsung membaca surah. Nah, ketika dia membaca surah, lalu dia membaca surah yang di situ ada ayat sajdah. Padahal dia belum baca Al-Fatihah. Kata beliau, pada saat dia belum baca Al-Fatihah, dia telah membaca ayat sajadah. Maka tetap dianjurkan, dia sujud. Sujud dulu. Bikhilafi ma law qara'aha fi ruku'i aw sujud. Berbeda kalau dia membacanya pada saat ruku' atau sujud. Fa innahu la yajuzu ay yasjud. Tidak boleh bagi dia sujud kalau dia membacanya pada saat ruku' atau sujud, karena ruku' dan sujud bukan tempat membaca Al-Qur'anul Karim, bahkan diharamkan. Li'anna al-qiyama mahallul qira'ah, sebab berdiri itulah tempat seorang membaca. Walau qara'a as-sajdata fa hawa liyasjud. Kalau dia membaca ayat sajdah, maka dia sudah ingin turun untuk sujud. Ya. Nah, ingin turun untuk sujud. Fasyakka, tiba-tiba dia ragu. Nah, hal qara'a al-Fatihah, apakah dia sudah membaca Al-Fatihah? Nah, jadi ingatnya kapan? Setelah dia membaca ayat sajdah dan dia ingin sujud. Dia sudah membungkukkan tubuhnya. Tiba-tiba dia ingat, loh, anak tadi sudah baca Al-Fatihah apa belum ya? Jangan-jangan belum.
Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah dia akan meneruskan ya sujud ataukah dia harus kembali untuk membaca Al-Fatihah? Kata beliau, fa innahu yasjudu litilawah. Lanjutkan saja, ya. Lanjutkan sujud tilawah dulu. Tsumma ya'udu ilal qiyam. Kemudian setelah itu dia kembali berdiri, fa yaqra'ul Fatihah, lalu dia membaca Al-Fatihah. Lianna sujudat tilawati la yu'akhkhar. Karena sujud tilawah itu jangan diakhirkan. Kapan dia membaca ayat tilawah, memungkinkan bagi dia untuk sujud. Nah, persoalan dia belum membaca Al-Fatihah, sujud dulu, setelah itu berdiri baru membaca Al-Fatihah. Faslun, pasal yang berikutnya. Lau qara'a ayat as-sajdati bil farisiyah. Apabila dia membaca ayat sajdah tapi dengan bahasa Persia, ya, atau membaca ayat sajdah dengan bahasa Prancis, ya, bahasa Indonesia misalnya, ya, ini dibangun di atas pendapat yang membolehkan membaca Al-Quranul Karim dengan selain bahasa Arab. Pendapatnya Abu Hanifah. Bahkan bolehkan dalam sholat. Ya, misalnya dia membaca ayat sajdah, tapi yang dibaca terjemahannya. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Nah, ketika membaca ini, yang terjemahan dari wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun, apakah dia sujud? Kata beliau, la yasjudu indana. Tidak boleh sujud menurut pendapat kami. Karena itu bukan Quran. Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Itu adalah tarjamatul Quran. Nah, ya, memahamkan dengan bahasa lain. Tapi itu bukan Al-Quranul Karim. Kama lau fassara ayat saja. Sebagaimana kalau dia menafsirkan ayat sujud. Dia menafsirkan dalam keadaan mentafsirkan Al-Quranul Karim. Nah, maka dia nggak sujud. Itu bukan Quran, itu tafsir Al-Quran. Nah, demikian pula ketika dia membaca selain dari bahasa yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak membaca Al-Quran, tapi yang dia baca adalah terjemahan. Wa qala Abu Hanifah yasjud. Adapun Abu Hanifah mengatakan sujud. Ya, dibangun di atas pendapatnya yang mengatakan bolehnya membaca Al-Quran dengan bahasa lain. Ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Nah, faslun, pasal yang berikutnya. Idza sajada al-mustami'u ma'al qari' la yartabitu bihi wa la yanwi al-iqtida'a bihi wa lahu ar-raf'u min as-sujudi qablah. Nah, sekarang ya, orang sedang membaca Al-Quran. Lalu ada orang yang menyimak bacaan itu. Nah, ketika orang baca Quran ini melewati ayat sajdah. Dan dia sujud. Nah, kita kan sudah mengatakan bahwa orang yang menyimak hukumnya sama seperti hukum orang yang membaca. Iya kan? Berarti dia pun dianjurkan untuk sujud. Nah, ketika mereka ini sujud, berdua ini sujud, bolehkah bagi yang menyimak ini untuk mengangkat kepalanya terlebih dahulu? Mungkin yang baca ini sujudnya lama, dia ingin melamakan doanya. Nah, bolehkah bagi yang menyimak ini mengangkat kepalanya terlebih dahulu daripada al-qari yang membaca Al-Quran? Nah, bolehkah? Nah, ini yang beliau jelaskan. Kata beliau, apabila yang menyimak itu sujud bersama orang yang membaca, la yartabitu bihi, tidak terikat dengannya, wala yanwilik tidak bihi, dan dia tidak berniat untuk mengikutinya, maka boleh bagi dia mengangkat kepalanya terlebih dahulu dari sujudnya. Ya, itu kalau misalnya di luar sholat jamaah, ya kan? Yang ini sujud, yang itu juga sujud.
Tidak ada keterkaitan sholat jamaah dalam hal ini. Beda kalau sholat jamaah. Kalau sholat jamaah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Harus diakhirkan. Ya, imam harus terlebih dahulu sujud. Setelah itu makmum. Dan makmum tidak boleh mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum imam mengangkat kepalanya. Ini kalau sudah di dalam sholat. Dalam sholat sudah ada keterikatan antara imam dengan makmum. Sehingga makmum, karena hukumnya makmum, maka dia harus di belakang. Dan dia harus lebih memperlambat gerakannya daripada gerakan imam. Tapi kalau misalnya dalam, ya, bukan dalam sholat jamaah. Yang ini fulan membaca Quran. Yang satunya menyimak. Tidak ada hubungan sholat jamaah di antara keduanya. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, boleh bagi yang menyimak untuk mengangkat kepalanya terlebih dahulu. Sebab yang inti adalah sujud. Yang inti adalah sujudnya. Nah. Faslun, pasal yang berikutnya. La tukrahu qira'atu ayatis sajdah lil imami indana. Sawa'un kanatis salatu sirriyatan aw jahriyatan. Wa yasjudu mata qara'aha. Kata beliau, tidaklah dimakruhkan, tidak dibenci membaca ayat sajdah bagi imam salat yang memimpin salat menurut kami, menurut mazhab Syafi'i. Tidak ada perbedaan, sama saja apakah salat itu salat sir yang dikecilkan suara seperti salat zuhur dan asar, ataukah salat jahriyah. Dan dia boleh sujud kapan dia membacanya. Jadi misalnya salat zuhur. Nah, tentunya salat yang seperti ini makmum tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Ternyata imam membaca surah yang di situ ada ayat sajadah. Apakah boleh? Nah, kata beliau, ya boleh saja. Nah, dan ini juga yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Boleh. Tidak ada perbedaan. Tidak ada larangan untuk membaca ayat tersebut. Nah, kapan imam membaca ayat itu? Dia ingin sujud, boleh dia sujud. Dan wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Nah, walaupun dalam sholat sirriyah, sholat zuhur, sholatul asar. Nah, saya kalau makmum mengatakan, dah gimana? Kami nggak tahu. Kok tiba-tiba sujud tilawah? Ya, kewajiban kamu memang ikut imam. Nah, kewajiban kamu mengikuti imam. Tapi kami nggak tahu apa yang dia baca. Mungkin saja dia keliru, dia ingin rukuk kemudian sujud. Nah, dia ingin rukuk tapi tiba-tiba kebablasan langsung sujud. Nah, ya kita mengatakan asal hukumnya tidak keliru. Asal hukumnya tidak keliru, antum ikuti. Nah, ya. Wallahu a'lam. Kecuali apabila di sana ada qarinah, ada tanda-tanda yang meyakinkan bahwa orang ini jelas kelirunya. Ya, misalnya sekian puluh tahun dia menjadi imam, enggak pernah dia sujud tilawah dalam kondisi seperti itu kecuali pada hari Jumat. Nah, sehingga kalau memang meyakinkan hal tersebut, ya apa-apa ditegur. Tapi asal hukumnya, ya mungkin dia sedang sujud tilawah. Nah, tapi kalau mungkin misalnya makmum menyangka bahwa dia salah, imamnya memang ingin sujud sahwi, maka makmumnya subhanallah, subhanallah, imamnya tetap sujud karena memang dia ingin sujud tilawah, bukan sujud sahwi, sujud tilawah. Sehingga makmumnya karena menyangka salah, maka dia tetap berdiri saja. Ya, sampai imamnya berdiri. Baru setelah itu sadar, oh ternyata imamnya ingin sujud tilawah. Bagaimana makmum enggak sempat sujud tilawah? Apakah makmumnya ya sujud setelah itu atau tidak? Hah? Sujud enggak? Tidak. Kenapa? Sudah tertinggal waktunya, itu sudah dibahas di waktu yang lalu, ya. Nah,
Sudah tertinggal. Sehingga tidak ada kewajiban bagi dia. Baik. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, yukrahu dzalika mutlaqan. Dimakruhkan secara mutlak pada salat sirriyah. Wa qala Abu Hanifah, yukrahu fi sirriyah dunal jahriyah. Dimakruhkan pada salat sir, tapi pada salat jahar dibolehkan. Yang sahih yang pertama, boleh. Ya, bahkan di sana ada riwayat yang menunjukkan bolehnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada salat zuhur. Ya. Lalu setelah itu beliau berdiri, kata Ibnu Umar, maka kami melihat bahwa beliau sedang membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Namun riwayatnya dhaif. Riwayat tersebut dhaif. Ya. Dan ini termasuk dalil yang jadi sandaran mereka. Namun secara umum, wallahu a'lam bissawab, secara umum bagi imam boleh membaca ayat apa saja, tidak ada larangan. Nah, dan kalau dia membaca melewati ayat sajdah, maka dia sujud. Wallahu a'lam bissawab. Faslun, pasal yang berikutnya. La yukrahu indana sujudut tilawah fil awqatil lati nuhiya 'anis salati fiha. Tidaklah dibenci menurut kami sujud tilawah pada waktu-waktu yang dilarang untuk salat pada waktu itu. Wa bihi qala Asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Salim ibn Abdullah wal Qasim wa Atha wa Ikrimah wa Abu Hanifah wa ashabur ra'yi wa Malik fi ihdar riwayatain. Pendapat jumhur dari kalangan ulama, Sya'bi, Hasan al-Basri, Salim, Al-Qasim, Atha, Ikrimah, Abu Hanifah, ashabur ra'yi, Malik dalam salah satu riwayat. Wa karihat dzalika ta'ifatun minal ulama, ada sekelompok dari ulama memakruhkan hal tersebut. Minhum Abdullah bin Umar wa Sa'id bin al-Musayyib. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar dan Sa'id bin al-Musayyib. Wa Malik fi riwayatil ukhra, Imam Malik dalam riwayat yang lain, wa Ishaq bin Rahuyah wa Abu Thawr. Nah, walhasil di sana diperselisihkan. Ya, misalnya kita hendak membaca ayat sajdah. Kita membaca Al-Quran, mendekati matahari akan terbenam. Itu kan waktu yang tidak boleh seorang itu mengerjakan sholat tanpa sebab. Kita membaca Quran. Lalu kita melewati ayat sajdah. Bolehkah pada waktu itu kita sujud? Ya, pada saat matahari akan terbenam. Bolehkah? Atau tidak? Nah, ini yang diperselisihkan. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh, dibenci. Alasan mereka karena sujud tilawah hukumnya sama seperti hukum sholat sunnah. Ya. Kebanyakan dari kalangan para ulama mengatakan boleh, tidak dimakruhkan. Nah, tidak dimakruhkan. Boleh, walaupun pada waktu-waktu yang di sana dilarang sholat. Dan inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hanya anehnya, kenapa kok Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat ini, mengatakan bahwa tidak dimakruhkan sujud walaupun pada waktu-waktu yang dilarang sholat. Padahal sebelumnya beliau menguatkan pendapat bahwa hukum sujud tilawah itu sama hukumnya dengan hukum sholat sunnah. Iya kan? Semestinya kalau pendapat beliau bahwa hukum sujud tilawah sama hukumnya dengan hukum sholat sunnah, ya pendapat beliau sama seperti mereka yang mengatakan dimakruhkan. Karena itu waktu-waktu yang terlarang seorang untuk sholat. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Walhasil yang sahih dalam hal ini tidak dimakruhkan sama sekali. Boleh sujud tilawah pada waktu kapan saja. Matahari sebelum terbenam, sudah terbenam, boleh kapan saja. Ya, tidak ada larangan dalam hal ini. Faslun, pasal yang berikutnya. La yaqumur ruku'u maqama sajdati tilawah fi halil ikhtiyar. Ruku' tidak boleh menggantikan sujud tilawah dalam kondisi dia mampu untuk sujud. Ya. Misalnya dia sedang berdiri ya, membaca ayat Quran dalam keadaan berdiri. Tiba-tiba dia melewati ayat sajdah. Nah, bolehkah dia ruku? Apakah ruku ini menggantikan kedudukan sujud? Yang sahih
tidak diperbolehkan. Ruku tidak menggantikan kedudukan sujud. Wa hadza madhhabuna wa madhhabu jamaahiril ulama min as-salaf wal khalaf. Inilah madhab kami dan madhab mayoritas dari kalangan para ulama dari salaf dan khalaf. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah yaqumu maqamah. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan menduduki kedudukannya, boleh ruku. Ini pendapat yang lemah. Wa dalil jumhur al-qiyas ala sujud tilawah. Dan dalilnya jumhur adalah qiyas terhadap sujud ala sujud salat. Terhadap sujud salat, bahwa di sana ada sujud, di sana ada ruku. Nah, seorang tidak boleh setelah dia membaca surah mestinya kan ruku. Lalu dia mengatakan, saya sujud sajalah. Nah, dengan alasan bahwa sujud itu menggantikan ruku. Lalu yang ruku dijadikan sujud, yang sujud dijadikan ruku. Tak boleh. Karena ruku berbeda dengan as-sujud. Wa ammal ajizu 'anis sujud fayumi'u ilaihi kama yumi'u bi sujudis shalah. Adapun orang yang tidak mampu untuk sujud. Kalau yang tadi pembicaraan saya mampu. Nah, sekarang orang tidak mampu untuk sujud, maka dia cukup membungkukkan badannya sebagaimana dia membungkukkannya pada saat sujud dalam mengerjakan salat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya kira ini yang kita baca, ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.